sudah melanggar hukum. Kalau perlu kita geruduk yang namanya Kejaksaan Agung. Untuk apa? Untuk segera lakukan penahanan. Ini nggak boleh main-main. Sekali lagi, kasus ini dihentikan bukan karena kita minta RJ atau restoratif justice, tetapi karena kita melihat ini sudah melanggar hukum dan demi hukum seharusnya kasus ini dihentikan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang kini menjadi tersangka bersama Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa berencana menyurati Komisi 3 DPR RI. Adapun isi surat yang akan dikirim ke Komisi 3 DPR RI yakni terkait pengajuan rapat dengar pendapat umum RDPU untuk membahas kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berujung pelaporan hingga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Saat disinggung mengenai keinginannya untuk duduk bareng bersama anggota Komisi 3 DPR RI, Reflai Harun sebagai salah satu kuasa hukum Roy Suryo CS mengungkap, jika sebelumnya sudah mengirim surat ke Komisi 3 DPR RI, tetapi sampai dengan hari ini tidak ada tanggapan baik oleh anggota maupun ketua pimpinan di Komisi 3 DPR RI. Selain apa yang sudah disampaikan, kami hari ini juga sudah mengajukan surat ke Komisi 3 DPR. Surat Komisi 3 itu langsung ditandatangani oleh dua prinsipal, Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta dalam kesempatan ini perhatian kepada Komisi 3 DPR sebagai lembaga representasi rakyat. Jadi kami meminta agar Komisi 3 menerima kami untuk rapat dengan pendapat umum. Sebenarnya ini sudah kami ajukan tanggal 15 Januari. Sampai sekarang Februari, Maret, April, sudah 3 bulan lebih tidak ada tanggapan dari DPR. Padahal selain surat kami juga memberikan approach pribadi kepada Ketua Komisi 3, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Kita tidak tahu apakah bagi Komisi 3 kasus ini tidak penting. Kalau tidak penting, kenapa kemudian menyedot perhatian publik yang luar biasa? Kami juga tidak tahu apakah bagi Komisi 3 kalau mereka mengadakan intervensi. Padahal kasus-kasus itu banyak sekali yang kemudian dibicarakan di Komisi 3 DPR. Jadi sekali lagi kami minta Komisi 3 memberikan waktu kepada kami untuk mengajukan potensi pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum di mana Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa menjadi tersangka. Semua pengajuan rapat dengar pendapat adalah hak masyarakat. Apalagi Roy adalah masyarakat yang statusnya tersangka. Pasti dia akan mencari cara bagaimana melepaskan status tersangkanya, status pelanggaran hukumnya, ya. Ini adalah ide-ide yang lahir pastinya tentunya ya dari ide-ide kreativitas para penasihat hukum. Dan bisa saja itu adalah ide dari Roy Suryo sendiri. Tetapi yakinlah persoalan ranahnya masuk ke ranah privat, ya, bukan persoalan kebangsaan. Yang kedua, kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, tetapi tidak. Bahkan dari bertiga hilang mentornya itu si Bang Rismon itu. Bang Rismon mengatakan asli, ada watermark. Nah sekarang ada lagi bahasa Adam apa dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi intinya bahwa disinilah melihat betapa seorang Roy Suryo ya atau RS ini betul-betul mencari cara-cara menggali terus, tetapi tetap aja hasilnya nol besar nih nol besar. Dari dulu begitu bos. Dia RDP ajukan ini, saya yakin DPR tidak mau ikut campur. Kenapa? Tidak akan mampu juga ijazah ini bisa menjatuhkan Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa? Orang asli kok. Gimana? Kecuali ada putusan pengadilan. Nah, kita menunggu putusan pengadilan. Hari ini semoga insya Allah selanjutnya cepat di P21. Harapan kita tetap saya konsisten. Pradi bersatu sebagai pelapor konsisten
lakukan penahanan. Ya, lakukan penahanan. Roy Suryo dan tim hukumnya tidak hanya akan menyurati Komisi 3 DPR RI, tetapi juga Komnas HAM dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan lantaran adanya pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam penetapan. Refli yang tampil sebagai juru bicara juga menyinggung soal berkas perkara yang sudah lebih dari 2 bulan belum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Proses kelengkapan barang bukti baik saksi maupun ahli yang sudah melewati waktu 14 hari dianggap menyalah aturan perundang-undangan. Dari situlah dugaan pelanggaran berupa asas kepastian hukum. Namun yang menarik, surat yang akan dikirim ke Komnas HAM kali ini merupakan jawaban atas surat Komnas HAM yang sebelumnya menyatakan tidak ada pelanggaran HAM atas penetapan tersangka. Terkait hal itu, tim hukum Roy Suryo sudah menyiapkan berbagai bukti adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia atas kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa yang sudah berjalan setahun ini. Itu terkait dengan rencana kami akan membalas surat ke Komnas HAM. Jadi beberapa waktu yang lalu kami beraudiensi mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan di mana Mas Roy kasus di mana perkara di mana Mas Roy dan Dr. Tifa menjadi tersangka. Waktu itu masih ada Rismon, tapi Rismon tidak menjadi bagian dari mandat kami lagi sekarang. Dan Komnas HAM dalam surat itu mengatakan belum ada temuan tentang pelanggaran HAM yang mereka katakan. Dan tetapi bagusnya mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk menjawab surat mereka kalau ada temuan-temuan baru, dan kami akan menjawabnya. Akan saya sampaikan. Kemudian kita juga merencanakan surat susulan ke Kejaksaan, ke Kejaksaan menyusul surat kita yang sudah pernah kita sampaikan pada tanggal 21 April dan beserta audiensinya. Itu akan kita susulkan, memperkuat formil dan kemudian menambahkan hal yang sifatnya material. Ini adalah upaya-upaya bagaimana melepaskan status tersangka. Kalau kami menengarai bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu sudah terjadi, yaitu pelanggaran setidak-tidaknya pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang diatur di dalam pasal 285 Undang-Undang 1945. Apa saja? Sebagai contoh yang paling nyata adalah pelimpahan berkas perkara yang terlambatnya minta ampun sampai 2P19 dari yang harusnya diberikan waktu 14 hari, ini lewatnya nggak tahu-tahu 70 hari. Kami menghitung kalau misalnya surat itu tanggal 21 April saja belum sampai di administrasi kami Kejaksaan Tinggi DKI, maka kami berasumsi let's say tanggal 22 dia terima. Dan kemudian kami berasumsi bahwa pengembalian dari kejaksaan kepada penyidik itu kira-kira tanggal 26-27 Januari. Dari 26 ke 27 Januari sampai ke tanggal 22 April kita menghitung 84-85 hari. Nah semuanya kami anggap ada potensi yang besar untuk dikatakan sebagai pelanggaran terhadap azas kepastian hukum, di mana yang namanya kepastian hukum dan keadilan itu adalah hak konstitusional yang berasal dari hak asasi manusia tentunya yang dilindungi oleh konstitusi. Itu yang nanti kami akan rumuskan kepada Komnas HAM. Berbagai langkah hukum terus dilakukan Roy Suryo untuk dapat bebas dari status tersangka yang menjeratnya dengan cara meminta lembaga hukum menghentikan kasus perkaranya. Demi tujuan itulah, Roy Suryo CS juga akan menyurati Kejaksaan Agung yang mempunyai wewenang untuk menghentikan perkara kasus yang menjeratnya. Roy Suryo menekankan agar Kejaksaan menghentikan kasusnya tidak melalui mekanisme restoratif. Dalam pandangan hukumnya, Roy Suryo melalui kuasa hukumnya mengungkap berbagai pelanggaran, baik KUHP lama maupun baru, serta melanggar prinsip-prinsip konstitusional dalam kasus tudingan ijazah palsu. Atas dasar itu, jalan tengah yang mungkin dicapai adalah dengan menghentikan kasus dugaan fitnah atas laporan yang dibuat Jokowi. Nah, kami menganggap nanti alasan kami ke Komnas HAM sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa pelanggaran terhadap azas kepastian hukum atau legal certainty, legal uncertainty, terjadi ketidakpastian hukum pastinya.
yang kemudian kita katakan ini melanggar prinsip-prinsip konstitusional di pasal 28D dan pasal 1945, termasuk juga Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pelanggaran lain adalah yang sudah kami state di dalam surat kami pada Kejaksaan Tinggi adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan pelanggaran terhadap KUHP, kita punya hukum pidana, baik KUHP yang lama Undang-Undang nomor 8 1981 maupun KUHP yang baru. Kami akan mengingatkan kembali kejaksaan agar kasus ini dihentikan, khusus untuk kasus Mas Roy yang jadi tersangka dan Dr. Tifa. Karena itulah mandat kami, tetapi memang ada beda speed ya antara klaster 1 dan klaster 2. Sekali lagi, kasus ini dihentikan bukan karena kita minta RJ atau restoratif justice, tetapi karena kita melihat ini sudah melanggar hukum dan demi hukum seharusnya kasus ini dihentikan. Di sisi lain, tim hukum Jokowi, Ade Darmawan, yang baru saja menyambangi rumah kediaman Jokowi di Solo, lebih memilih fokus pada pelimpahan berkas tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa Kejaksaan Tinggi, sebagaimana diungkap tim penyidik Polda Metro Jaya. Ade Darmawan yang merupakan salah satu relawan Ring 1 Jokowi, begitu yakin kasus Roy Suryo akan segera disidangkan, bahkan mendesak kejaksaan untuk segera menahan Roy Suryo. Ade Darmawan juga mendesak agar kejaksaan untuk segera memproses berkas tersangka agar P21 untuk disidangkan. Bahkan Ade Darmawan berencana menggeruduk kejaksaan sebagai respon karena berlarut-larutnya pemberkasaan hingga menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak. Udah diumumkan kan oleh PMJ kan? Apa kata PMJ? Itulah yang benar. Karena PMJ tidak mungkin membohongi rakyat. Bahwa ini sudah dilimpahkan dan kita tunggu. Insya Allah sesegera mungkin P21. Kita lihat. Nah aku juga gak sabar berada di pengadilan sama dia. Gua mau lihat. Yang mana sih lu bilang pembanding ya kan? Kalau ada asli pasti ada palsunya. Kalau ada palsu pasti ada aslinya. Kan begitu? Nah itu yang aku mau lihat. Nah, kan gitu. Biar semua publik tercerahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS adalah omon-omon. Kalau perlu kita geruduk yang namanya Kejaksaan Agung. Untuk apa? Untuk segera lakukan penahanan. Ini nggak boleh main-main. Kita berbangsa bernegara, apalagi seperti Pak Jokowi ini, Bapak Insinyur Joko Widodo ini, betul-betul orang yang tulus dalam hal memimpin bangsa ini. Janganlah, berhentilah kalian mengejek Bapak bangsa ini. Berhentilah kalian untuk menjatuhkan Bapak bangsa ini. Karena apapun itu, siapapun di belakangnya kamu, ya siapapun yang di belakangnya kamu, ya kalau memang itu ada, udah suruh nongol aja, kita fight. Kita nggak ada urusan, ya kan kita lawan bos. Tapi ingat ya, kalau ini adalah persoalan politik yang digoreng-goreng, saya minta komisi DPR yang diminta RDP, jangan cuekin tuh. Ngapain? Urusan pribadi kok dia memfitnah orang. Tapi biasanya keyakinan kami sih, karena berkas sudah lengkap, seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.